sedia payung sebelum hujan agar berkendara aman sampai tujuan. Berarti bukan hanya cukup bawa payung nih supaya berkendara jadi aman. Sederhananya, kalau saya bilang itu berkendara tetap nyaman dan aman, maka antisipasi terhadap kendala kita untuk menghadapinya harus disiapkan nih. Kemudian, seperti Bapak Ibu ketahui, berbeda dengan kebanyakan negara di dunia nih, yang punya 2 musim sampai 4 musim dalam setahun kalender. Indonesia ini beda sendiri Bapak Ibu. Terkenal negara dengan banyak musim, di antaranya musim panas, musim hujan, musim liburan, sampai musim durian. Entah kalau di daerah Jawa Timur seperti Jombang, Mojokerto sekitarnya ada musim apa lagi di sana gitu kan. Tapi kurang lebih seperti itu, banyak sekali musim-musimnya. Nah, sebagai informasi, pelanggan yang dapat layanan Era Astra World itu meningkat pada 2 musim ini, yaitu musim liburan panjang, di mana makin banyak aktivitas yang dilakukan dengan berkendara jarak jauh. Contohnya pas mudik lebaran, pas liburan akhir tahun. Itu banyak sekali. Ya, istilahnya kita mudik dari Jakarta atau kota-kota lainnya di sekitar Pulau Jawa seperti itu. Dan yang kedua adalah saat musim hujan, di mana ada beberapa kondisi lingkungan yang menyebabkan mobil itu mengalami kendala. Kendala ini tidak hanya kendala seperti di mobil, seperti noda, jamur, atau karat ya Bapak Ibu, tapi musim penghujan juga menyebabkan resiko kendala mobil mogok atau mengalami kecelakaan itu semakin besar. Nah, pada kesempatan ini, saya mengambil satu contoh kendala yang bisa dihadapi pengendara mobil saat musim hujan. Dan hal ini terkait juga dengan keselamatan berkendara, yaitu kita nyebutnya aquaplaning atau hydroplaning. Sebelum melangkah ke aquaplaning, Bapak Ibu, dapat lihat di slide ada 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 10 itu, ada 1 yang mempunyai kategori sedikit berbeda. Ya, benar Bapak Ibu, itu kecelakaan lalu lintas. Dari 10, 9-nya itu faktor medis. Tapi 1 faktor berbeda, yaitu kecelakaan lalu lintas. Kalau dilihat dari datanya, tahun 2018, ada lebih dari 27.000 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kalau kita hitung lagi, setiap harinya ada 77 orang. Bahkan, mungkin pada saat kita melakukan webinar ini, ada saudara kita yang meninggal banyak 3 orang karena kecelakaan lalu lintas. Angka ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Oleh karena itu, maka pemerintah dan perusahaan otomotif dan pemerhati keselamatan berkendara itu makin gencar melakukan penyuluhan maupun pelatihan mengenai keselamatan berkendara ini. Kita ke aquaplaning Bapak Ibu, adalah keadaan di mana terdapat lapisan air antara ban dan permukaan jalan. Sederhananya adalah saat gumpalan air atau lapisan air itu mengangkat ban dari permukaan jalan. Karena hal ini terjadi, terutama di 4 bannya, maka secara teknis kendaraan itu akan meluncur di atas air, bukan di permukaan jalan. Akibatnya, pengemudi akan susah atau terhambat untuk mengontrol baik pengereman maupun kemudinya, baik, sampai ban itu kembali menyentuh permukaan jalan, alias aquaplaning itu tidak selesai atau sudah selesai atau tidak terjadi lagi. Nah, berikut ini adalah video ilustrasi yang saya ambil dari safetire.com jika terjadi hydroplaning. To show aquaplaning in action, we took 2 identical cars and fitted them with identical tyres, but with different tread depths. The car on the left has brand new tyres with a deep tread depth, while the car on the right is fitted with tyres with a much lower tread depth of 1.6 millimetres, which is currently the legal minimum tread depth. Our test track has been flooded to replicate how a normal road could look after a heavy downpour. Let's see how the cars and their tyres cope with the hazardous conditions. Firstly, our car with deeper tread depth takes the test. The split screen clearly shows that when our driver steers the car, the wheels turn, which then causes the car to swerve on the track.
It's what happens when a tire with insufficient tread comes into contact with too much water on the road. The tyre doesn't have adequate tread depth, the water cannot be displaced and builds up in front of the tyre, and then lifts from the road on top of the water with no direct contact with the road. The driver no longer has control of berkurang. Contohnya seperti lihat di gambar, itu saat ban menembus air, maka tidak semuanya hampir hilang dia kontak ban dengan permukaan jalan. Nah, semakin tinggi lagi kecepatan, yang didapatkan adalah aquaplaning, di mana pada saat itu ban sama sekali tidak menapak pada permukaan jalan, alias di situ bannya itu terhalang oleh lapisan air. Nah, kalau ini terjadi, maka otomatis kemampuan kita untuk mengemudikan kendaraan akan berkurang drastis atau tidak bisa sama sekali. Nah, apa sih yang dirasakan pengemudi ketika terjadi aquaplaning ini? Ada beberapa hal gitu kan, yang banyak, tapi ada 3 yang penting di sini adalah. Kemudi itu menjadi sangat ringan. Kenapa? Karena pada saat ini tidak ada bidang gesek antara ban dan permukaan jalan. Jadi bisa dibilang kalau contohnya ini, Bapak Ibu putar kanan kiri setir, tapi ban depan dua-duanya didongkrak. Pasti terasa enteng dan ya, ringan sekali seperti itu. Lalu RPM mesin tiba-tiba naik. Sama seperti alasan pertama tadi, kan tidak ada gesekan antar permukaan jalan dan ban, maka ban itu tidak mempunyai tahanan. Artinya mesin dengan mudah itu akan memutarkan ban mobil kita. Karena mudah itu tadi dari mulai menyentuh tanah kemudian jadi tidak menyentuh tanah dan jadi mudah, maka RPM akan drastis akan naik. Ditandai di RPM limit RPM di dashboard dia akan langsung naik. Dan biasanya ditandai juga dengan gerungan mesin. Lalu bodi mobil terasa melayang. Nah, ini ketika ban 10 berada di atas air, terutama kita 4 ban, maka yang dirasakan bodi mobil itu adalah seperti goyang kanan kiri, Bapak Ibu. Mungkin kalau saya sebutnya mungkin mudahnya geol kanan kiri lah seperti itu. Jadi kalau contohnya lebih ekstrim, mungkin kalau Bapak Ibu naik perahu dan mulai berjalan, itu pasti ada goyangan kanan kiri. Ini terasa di bodi mobilnya. Lalu apa sih yang nyebabin aquaplaning ini? Pertama, ini maaf Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor, tapi yang paling utama saya tampilkan saat ini adalah pertama kecepatan kendaraan. Tapak ban, alur-alurnya itu membutuhkan waktu untuk mengeluarkan air dari bawah tapak, sehingga semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka semakin sedikit juga waktu yang dibutuhkan atau yang tersedia untuk mengeluarkan air. Sehingga kendaraan air tidak sepenuhnya itu bisa hilang dari bawah ban atau di atas permukaan jalan. Lalu kondisi ban ini kita bagi 2. Pertama adalah desain ban. Dengan banyak alur, itu mungkin air terbuang itu semakin banyak saat ban melintasi genangan air. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan ban yang didesain untuk jalur kering, ya maka siap-siap saja untuk terkena aquaplaning saat melintas di jalan tergenang. Nah, yang kedua terkait kondisi ban adalah kedalaman tapak ban. Ini yang penting, sangat penting sekali. Kenapa? Meskipun Bapak Ibu sudah menggunakan ban yang sesuai dengan kondisi jalan, misalkan untuk ban jalan basah atau ban musim hujan, jika alurnya atau tapak ban itu sudah aus ya, bukan berarti aus pengen minum ya Bu, aus ini sudah levelnya sudah harus diganti, maka yang terjadi adalah ban tidak bisa untuk mengeluarkan air dari bawah permukaan jalan. Jika ini terjadi, maka aquaplaning akan menerpa kendaraan Bapak dan Ibu. Lalu kedalaman air di jalan. Nah, semakin dalam genangan, potensi ban tidak menapakkan permukaan jalan itu semakin besar pula.
Bapak Ibu harus tahu mobil ini tidak didesain untuk melintasi air, melintasi jalan. Jadi misalkan Bapak Ibu menemukan genangan air, sebisa mungkin dihindari, memutar jalan lain. Kalaupun terpaksa, pastikan tingginya itu tidak melebihi setengah dari ban. Saya tidak bisa bilang berapa senti atau berapa meter, tapi cukup kan tiap mobil punya ban berbeda, tinggi berbeda, jadi cukup setengah ban itu paling aman. Dan itu harus dilakukan dengan cara berhati-hati, jalannya pelan atau tidak kencang. Nah, saya dapat studi kasus di aquaplaning dan aquaplaning ini di crashforensic.com, itu ada kesimpulan, mobil dengan kecepatan 80 km per jam itu dapat mengalami aquaplaning hanya di genangan air dengan tinggi 3 mm, Ibu. Bapak Ibu, 3 mm. Jadinya dapat bayangkan kalau Bapak Ibu itu istilahnya berkendara kecepatan tinggi dan melintasi genangan air lebih dari 80 km. Mungkin pernah ada viral sebelumnya video sebuah SUV itu mengalami aquaplaning saat mencoba menyalip sebuah bus. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat videonya. Tentunya kecepatan ada kecepatan tinggi gitu kan. Karena mobil lain mungkin tidak terlalu cepat sehingga tidak kena aquaplaning. Tapi mobil ini mungkin kecepatan tinggi karena akan menyalip, dia mengalami aquaplaning. Nah, mencegahnya seperti apa sih? Pertama, kurangi kecepatan kendaraan. Terutama pada saat kondisi hujan ya Bapak Ibu. Jika hujan, segera kurangi kecepatan kendaraan. Seperti informasi sebelumnya bahwa saat melintasi genangan air, jika kecepatan kendaraan itu makin tinggi, maka waktu untuk mengeluarkan air dari bawah ban atau di atas permukaan jalan itu semakin sedikit. Artinya tidak akan semua air dapat terbuang keluar. Jadi otomatis kurangi kecepatan kendaraan. Dan ini juga sebagai informasi, segera kurangi kecepatan kendaraan saat hujan, terutama pada saat awal-awal hujan. Kenapa Bapak Ibu? Pada saat ini, jalanan atau permukaan jalan itu menjadi licin. Kenapa? Karena air hujan saat itu bercampur dengan debu. Sehingga otomatis membuat licin permukaan jalan. Lalu jaga jarak dengan kendaraan lain. Jadi selain menghindari tabrakan beruntun, hal ini membuat kita dapat melihat medan atau jalur yang akan kita lalui. Sehingga ada genangan air di depan, kita akan dapat mengantisipasinya nih. Minimal mempersiapkan diri, oh di depan ada genangan air, berarti siap-siap. Nah, seperti di gambar, pada kondisi normal, jalan kering, jarak amannya 3 detik nih, dari kendaraan di depan Anda. Tapi apabila caranya adalah paling mudah, ambil patokan, misalkan seperti di tiang, nah seperti di gambar, misal kendaraan depan itu sudah melewati tiang, kita mulai berhitung Bapak Ibu. 1001, 1002, 1003. Nah, pas 1003 itu, posisi kita di mana nih? Kalau mendekati tiang atau belum mendekati tiang, itu berarti jaraknya sudah aman. Tapi sudah melebihi tiang, itu berarti jaraknya belum aman. Nah, ini kenapa harus pakai jarak 3 detik? Karena ada informasi bahwa otak memerintahkan otot kaki untuk menekan pedal rem, itu butuhkan waktunya setengah sampai 1 detik. Lalu pedal rem, sistem rem dari mulai ditekan sampai dengan menghentikan roda, itu butuh juga setengah sampai 1 detik. Jadi hanya sisa 1 detik untuk menghentikan kendaraan. Itu dengan kondisi orang yang fit. Kalau seperti saya yang sudah berumur tentunya ya perlu waktu lebih lama lagi lah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini 3 menit ini adalah 3 detik ini adalah 3 detik yang minimum. Jadinya kalau musim hujan, jalan basah, lebih aman itu lebih dari 3 detik. Informasi di tentang sama 3 detik ini sekitar 5 sampai 6 detik itu jarak aman saat melintas di jalur yang basah. Lalu lihat kendaraan di depan. Ini salah satu keuntungan jika jaga jarak di depan kita itu dilakukan. Kita dapat memperhatikan gerakan kendaraan tersebut yang di depan kita itu. Saat melintasi genangan pasti kita tahu kan, pasti ada cipratan air di sekeliling mobilnya. Lalu jika kita perhatikan kendaraan tersebut gerakan menjadi teratur,
bisa jadi itu terjadi aquaplaning. Sehingga kita yang di belakangnya itu punya waktu untuk melakukan antisipasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mencegahnya seperti apa? Satu lagi ada gunakan ban yang sesuai dengan kondisinya. Bapak Ibu dapat lihat di slide, ini 3 jenis ban yang bagus digunakan pada saat jalan basah atau musim penghujan. Kalau ditanya mana yang paling bagus? Yang paling bagus ada yang paling sebelah kiri, ya tipe direksional. Di sini tipenya bentuknya alurnya seperti model V. Jadi dia akan lebih cepat, lebih efektif, lebih maksimum untuk mengeluarkan air dari permukaan jalan. Lalu yang sangat penting juga adalah gunakan ban yang baik kondisinya. Jadi caranya melakukan pengecekan. Pertama, pengecekan tekanan angin ban. Ini ya minimal tiap minggu sekali lah, Bapak. Pastikan tekanan angin ban itu sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Jika kempes atau terlalu kencang, akan membuat bidang ban yang menapak pada jalan itu semakin kecil, Bapak. Lalu, kedua adalah pengecekan kausan atau jalur kembang ban. Ini minimal ya sebulan sekali lah. Caranya mudah juga kok. Bapak Ibu bisa lihat di sekitar ban di dindingnya itu ada gambar segitiga. Nah, segitiga ini adalah menunjukkan arah dia ke arah namanya TWI kalau kita sebut atau tread wear indicator, indikator kausan ban. TWI ini bentuknya seperti tonjolan Bapak Ibu. Posisinya pasti di got atau jalur dari ban. Nah, jika kembang ban dan TWI ini sudah rata, itu berarti ban waktunya diganti. Jangan sampai TWI ini sampai tergerus juga. Itu seperti itu. Jadi lebih aman. Lalu, nah ini sebenarnya sih yang kita tidak sama-sama inginkan jika mengalami aquaplaning. Jadi kalau pencegahan itu penting sekali. Tapi kalau ya namanya kalau sudah kejadian seperti apa? Nah, pertama yang paling sulit Bapak Ibu tidak panik. Jaga pikiran terjadi bereaksi. Jadi kalau misalnya kita panik, pasti kita reaksinya berlebihan. Entah itu putar setir atau minyak rem. Jadinya menjadikan situasi itu semakin buruk. Yang kedua adalah kurangi kecepatan. Insting kita pasti kan injak rem nih. Nah ini jangan, tidak boleh. Haram melakukannya seperti itu. Jadi saat aquaplaning terjadi, kurangi kecepatan adalah dengan melepas pedal gas itu pelan-pelan, perlahan. Kenapa? Ini juga kenapa tidak boleh mengerem. Jika pada saat tiba-tiba kita sudah berapa tapak jalan lagi, kita melakukan pengereman atau gasnya tiba-tiba, maka otomatis mobil itu bisa menjadi slip. Karena tadi gayanya sudah diterima oleh jalan lagi. Yang ketiga, pegang roda kemudi dengan stabil. Jadi hindari manuver berlebihan, belok kanan belok kiri, jadi ikutin aja sebisa mungkin alur jalannya aja. Lalu keempat, jika diperlukan, itu menenangkan diri Bapak Ibu. Jadi setelah melewati genangan, kita istilahnya berhasil, selamat, itu kita boleh kok, tapi menepi ke tepi jalan. Kenapa? Karena bisa saja itu mobil di belakang kita itu mengalami hal yang sama. Sehingga bisa menabrak mobil kita. Jadinya pastikan kita setelah melewati aquaplaning ini, melewati jalan, rem secara perlahan, lalu menempuh ke bahu jalan untuk menepi. Jangan lupa lampu setnya dinyalakan. Jangan lakukan lampu hazard ya Bapak, kecuali setelah berhenti. Nah, walaupun aquaplaning ini bisa sangat menakutkan bagi pengemudi, bagi saya sendiri pribadi juga sangat menakutkan kalau terjadi seperti ini. Selalu ingat bahwa dengan beberapa persiapan dan teknik mengemudi yang merupakan keselamatan Bapak Ibu ya, pencegahan intinya, risiko kita akan jauh lebih kecil untuk mengalami hal itu tersebut. Itu aquaplaning hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya kembalikan ke Mbak Della sebagai hostnya. Terima kasih Mas Agung. Wah, keren banget ini. Meskipun materinya slide-nya sedikit tapi padat banget ya. Daging semua ini kalau kata webinar-webinar zaman sekarang ya. Daging banget ini materinya. Jadi kita langsung aja untuk
ke sesi Q&A. Saya akan cek ininya dulu ya. Sebentar. Oke. Ini saya akan melihat dari kolom chat saya. Ini yang pertama dari Didisu ya. Mau tanya, yang pertama di Sulawesi cabangnya di kota mana? Terus kemudian bekerja sama dengan dealer Toyota mana? Ini pertanyaan tadi tentang Astra World ya. Ya. Silakan monggo. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Dela. Untuk Astra World sendiri saat ini baru di Makassar. Untuk Toyota saat ini karena cabang dari Astra Internasional itu tidak ada, jadi kita bersama dengan Haji Kala di sana. Oke, jadi di Sulawesi cabangnya masih di Makassar gitu ya? Iya. Oke, terus kemudian nih dari Erik di Jakarta, hal apa saja yang harus dipersiapkan dan diperiksa kalau kita ingin bepergian dengan mobil? Baik. Jadi seperti pemeriksaan sehari-hari aja, Bapak Ibu atau Mas Erik. Ini terutama kalau perjalanan jauh ya mungkin ya. Ya seperti tadi kita selalu cek kondisi mobil dulu. Pertama kalau kita lakukan itu di awal itu pertama adalah mengelilingi mobil. Jadi kondisinya itu dari mulai bannya, kembang bannya, lalu kondisi tekanan bannya. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke dalam mobil, buka pintu, buka kap mesin, lalu periksa kondisi cairan di dalam kap mesin, dalam ruangan mesin maksud saya. Seperti cairan radiator, cairan rem atau minyak rem, cairan power steering juga masih menggunakan, itu semua dicek. Jadi jangan sampai itu di bawah batas yang dianjurkan ada minimumnya, ada tandanya di situ. Lalu setelah itu hidupkan kendaraan, sekaligus nih manasin sih nggak sampai berapa lama. Nah dengarkan itu, ada nggak istilahnya yang membuat atau ada hal suara-suara aneh yang keluar dari mesin. Jika ada suara-suara aneh, ya segera matikan mesin dan cek ke bengkel atau panggil Mas Rawat bisa bantu matikan di lempat. Nah itu paling mudah ya, langsung telepon aja Astra World gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Rauf dari Semarang, rekomendasi kecepatan untuk kendaraan apabila melalui jalan yang basah, kira-kira berapa kilometer per jam nih agar aman? Tidak ada patokannya, tapi yang pasti Bapak Ibu bisa lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, kecepatan di situ 80 km per jam, ya 80 maksimum. Tetapi jika kondisi hujan, itu kecepatan mungkin paling aman itu 60 sih saya bilang. Jadi caranya gimana dengan lakukan tadi jaga jarak aja. Dan ingat peraturan itu ya masing-masing jalan beda. Jalan tol dalam kota luar kota maupun di jalan perkotaan itu berbeda. Intinya sih mungkin nanti Pak Kanit bisa jelaskan berapa sih kecepatan dibolehkan. Itu dibuat itu supaya kita berkendara lebih aman dan nyaman sebenarnya. Siap. Ini karena waktunya masih ada, kita lanjutkan lagi ya. Boleh. Oke. Dari M. Arifin mau bertanya bagaimana kita bisa mengetahui kalau ban kita ban basah atau kering? Ciri mudahnya seperti apa ya? Baik. Ini pertanyaannya bagus banget jadinya. Jadi kalau setiap kita mau beli ban, itu ada namanya spesifikasi ban. Terteraannya ini tidak di bannya sih, tapi melalui brosurnya. Di situ ada gambar seperti air hujan. Sayang saya tidak bisa ada gambarnya, itu tulisannya itu wet tire namanya. Kemudian alur-alurnya tadi yang saya sebutkan di slide itu ada 3. Itu semuanya ada ban untuk kondisi hujan atau basah. Kalau mungkin Mas Arifin atau Bapak Ibu yang lainnya itu pernah lihat nonton MotoGP ataupun F1, itu ada ban namanya slick. Itu ban itu nggak ada alur sama sekali. Itu hanya emang cengkraman bagus tapi saat kering. Saat kondisi basah itu tidak akan bisa napak di jalan, misalnya pasti aquaplaning. Lalu ada semi slick, itu alurnya sedikit. Itu juga bagus di kondisi kering, tapi saat basah
ya otomatis tidak bisa tadi mengeluarkan air. Jadi kalau misalkan lihat ciri fisiknya secara langsung, itu lihat kembangnya, alurnya. Dia banyak alurnya, itu berarti ban untuk ban basah. Dan paling mudah ya Bapak Ibu bisa menanyakan langsung nih ke produsen bannya atau tokonya. Karena biasanya ada brosur yang menunjukkan kalau ban jenis ini ban basah, ban all season baik musim kering maupun musim panas maupun musim hujan, maupun untuk musim-musim yang lain, ya, kecuali musim duriannya ya Mbak ya. Enak dong itu musim durian ya. Oke, gitu ya untuk Mas M. Arifin. Kita lanjut lagi boleh ya? Masih ada waktu. Silakan Mbak. Dari Mas Ilham Asar, izin bertanya, saya Ilham dari Jombang. Ban dengan tekstur seperti apa yang cocok dengan kondisi jalan di Indonesia, baik di jalan tol maupun arteri? Terima kasih. Ya, Jadi spesifik baik. di Indonesia cocoknya seperti apa? Ya, jadi ban yang diproduksi saat ini biasanya tuh kita nyebutnya tuh all season. Karena Indonesia ini kan 2 musim nih, Mbak Dela. Bahwa ada musim panas, ada musim hujan. Kecuali musim lain bisa sebutkan, tapi nggak pengaruh ke ban. Iya, betul. Nah, yang paling dianjurkan itu namanya ban all season. Kalau saya boleh tampilkan di slide-nya ya, Mbak. Boleh. Nah, ini yang tipenya itu asimetrik. Sebenarnya tiga ini cocok semua nih. Jadi produsen ban itu saat ini itu kalau membuat ban itu kebanyakan adalah all season. Jadinya baik musim kering maupun musim hujan itu cocok digunakan. Jadinya lihat alur seperti ini aja sudah cukup untuk kondisi ban di Indonesia. Oke. Ini kita berbicara tentang jalan biasa ya, Mbak ya. Kecuali jalan off-road. Kalau off-road beda lagi ya bannya ya. Off-road beda lagi. Oke, siap. Kemudian ini dari Intak 2 Ardi. Oke, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan apabila pada saat kecepatan di atas 80 km per jam tiba-tiba di depan terlihat genangan air? Jika melakukan pengereman mendadak, ada kendaraan dengan kecepatan yang sama di belakangnya. Menghindari dengan pindah jalur, ada kendaraan di samping. Mohon petunjuk. Nah, ini kayak maju kena, mundur kena ya. Iya, ini Gimana kayak juga nih pertanyaan caranya? seperti yang kuis yang diadakan oleh kemarin ya kayaknya Mbak ya. Ya, Jadi mundur kena. Jadi saat kita melakukan berapapun kecepatan kita, saat di depan tadi kita kan jaga jarak berarti kan ya Mbak. Kita mengurangi kecepatannya tidak usah patokan pakai berapa kilometer per jam, cukup ya angkat pedal gas itu pelan-pelan aja. Tadi karena jadi pada saat itu kita harus siapkan juga nih kecepatan nggak mungkin langsung turun sama sekali. Nah, kita perlu siapkan adalah diri kita ini siap menghadapi kalau terjadi aquaplaning. Jadi kalau kita seperti tadi disebutkan nyekrem atau angkat pedal gas tiba-tiba, maka yang terjadi adalah tabrak dari belakang. Jadi tetap sih angkat pedal gas itu pelan-pelan, lalu siapkan diri kita untuk menerabas genangan air tersebut. Bukan dihindari juga. Kalau dihindari, kita tidak tahu nih di belakang ini ada mobil lain nggak yang di sebelah sisi kita. Jadi tetap lurus menghadapi genangan tersebut dengan mengurangi kecepatan dan siapkan diri kita kalau terjadi aquaplaning seperti itu. Oke, siap. Jadi sebenarnya mau di kondisi apapun si pengendaranya juga harus tetap fokus ya agar bisa melihat bagaimana kondisi di samping, kemudian di belakang ataupun di depannya gitu ya. Benar, Mbak. Sip. Satu lagi dari Dedi, permisi izin bertanya, boleh. Yang pertama, genangan air di jalan tol yang cor atau aspal yang banyak membuat efek aquaplane. Baik, ini sebenarnya ada penelitian juga, ada penelitian juga gitu kan di beberapa situs di luar. Itu berapa permukaan yang paling rata, artinya itu yang paling yang tidak bisa menyerap air banyak itu yang menyebabkan aquaplaning itu terjadi lebih besar. Kalau dibilang istilahnya di sini adalah pada saat kondisi jalan itu sebenarnya sih tidak ada pengaruh banyak gitu kan. Karena pada saat ini kita aquaplaning itu kan sudah di atas permukaan jalan. Jadinya apapun jenis jalannya kalau sudah di atas air maka akan terjadi aquaplaning seperti itu. Mungkin yang dimaksud adalah jalan ini bisa menyerap nggak seperti itu kan atau bisa nah itu tergantung jalannya gitu kan. Yang paling bagus ya jalan dengan kondisi memakai konblok ini biasanya dipakai di jalan yang sering tergenang. Dia memakai konblok supaya
air itu cepat menyerap dalam tanah. Kalau kondisi aspal atau mungkin beton, itu tentunya sulit akan air itu masuk ke dalam tanah, terutama beton. Makanya itu kan yang saya tahu, kontur jalan itu dibuat di tengah itu lebih tinggi, supaya air itu mengalir ke selokan atau drainase yang ada di pinggir jalan. Jadi sebenarnya memang di jalan, baik di jalan tol maupun jalan nasional sudah didesain sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya aquaplane itu ya. Benar. Nah, ini sebenarnya menjawab juga pertanyaan dari Ferdi dari Jombang, apakah kualitas dari jalan mempengaruhi terjadinya aquaplane? Jadi memang ada ya untuk kualitas jalan sendiri yang dimaksudkan untuk menyerap air tersebut. Iya. Betul. Jadi kalau saya tambahkan lagi, mungkin boleh. Jalan yang benar-benar halus, yang benar-benar rata, itu malah akan semakin besar menyebabkan aquaplane tadi. Karena penyebabnya adalah pertama tadi ban air itu lebih sulit untuk mengalir. Kedua, untuk ban jalan tidak rata itu menyebabkan kondisi di semua tempat itu ketinggian airnya menjadi berbeda, sehingga tidak semua 4 rodanya itu terkena aquaplane. Jadinya di situ pengaruhnya. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Terima kasih atas undangan ya untuk bergabung untuk acara ini. Yang kami hormati Bapak Presiden Direktur, para direktur dan seluruh karyawan MHI ya. Terus untuk dari Astrawat dan perwakilan dari masyarakat pengguna jalan. Tentunya hal ini bisa kami untuk mensosialisasikan ya, untuk aman berkendara. Kita fokuskan di musim hujan sesuai temanya ya. Perlu kami sampaikan untuk Tol Jomo, untuk data kami untuk laka lantas masih tinggi. Itu di bulan Oktober itu masih ada 7 kejadian, jadi masih tinggi Mbak. Terus yang sebelumnya bulan September itu 10 kejadian. Jadi kami terima kasih sekali kesempatan ini, sekalian kami juga mensosialisasikan untuk pada intinya keselamatan pengguna jalan dan keselamatan petugas. Langsung Mbak, silakan next. Ya, jadi untuk undang-undangnya saya kira sudah jelas dan kami mohon untuk masyarakat bisa mengetahui ya, pengguna jalan semuanya. Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang ketiga, Permenhub Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang tata cara penerapan batas kecepatan. Next, Mbak. Hal apa saja yang dilakukan untuk pengguna jalan atau pengendara pada saat turun hujan? Ya, apa saja yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilakukan, atau mungkin sebaliknya apa yang tidak boleh dilakukan. Ini hanya beberapa aja yang kita jadikan sampel. Yang pertama, mengemudi dalam batas kecepatan. Jadi kalau di tol bebas hambatan kita fokus di sini untuk maksimal kan 100 km per jam, untuk minimal 60 km per jam. Tentunya apabila turun hujan, driver atau pengemudi menyesuaikan kecepatannya, curah hujannya seberapa, kadar airnya seberapa, jarak pandangnya ke depan berapa. Tentunya yang menentukan
batas kecepatan untuk menurunkan itu adalah pengemudi, menyesuaikan dengan cuaca atau situasi yang ada di jalan. Untuk mengurangi batas kecepatan, tentu juga memperhatikan pengguna jalan lain. Jadi jangan seenaknya misalnya langsung ngerem tanpa melihat pengendara lain, sehingga bisa membahayakan pengendara lain atau pengendara itu sendiri. Terus untuk jaga jarak aman antara kendaraan, nanti kita kupas untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Berapa sih jaga jarak aman antar kendaraan? Tentunya dengan melihat kecepatan kita, jadi ini menyesuaikan kecepatan dari pengguna jalan. Terus yang contoh yang berikutnya yaitu tidak memaksa berkendara saat tidak fokus. Jadi tidak fokus itu banyak faktor, misalnya kondisi sakit, kondisi capek, atau mungkin hal-hal yang lain yang tidak bisa membuat fokus pengendara. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan perjalanan atau berkendara. Lanjut, Mbak. Terkait batas kecepatan, jadi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jadi secara global ya, di pasal 21 ayat 3, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan kecepatan maksimal dan minimal. Jadi maksimal kalau kita ada di fokus di tol Jomo, itu maksimalnya 100 km per jam, untuk minimalnya 60 km per jam. Dan diatur di Permen Hub 111 tahun 2005, yaitu pasal 3 ayat 4, yaitu paling rendah di sini sudah dijelaskan 60 km per jam dalam kondisi arus bebas, dan paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Jadi kita fokus yang poin 1 aja ya, pasal 3 ayat 4, yaitu maksimal 100, minimal 60 km per jam. Lanjut, Pak. Selanjutnya terkait mengurangi kecepatan. Jadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu pasal 116. Jadi pengemudi harus memperlambat kendaraannya saat cuaca hujan atau genangan air, aquaplaning tadi ya. Jadi ketika cuaca hujan, jadi pengemudi harus memperlambat kendaraannya. Jadi menyesuaikan tingkat curah hujannya, jarak pandangnya, disilahkan menyesuaikan untuk memperlambat kendaraannya, sesuaikan dengan cuaca yang ada. Jadi misalnya pasnya berapa, tentunya pengemudi pada saat itu yang bisa menentukan. Kalau misalnya terlalu lebat, berarti kan paling aman yaitu 60 km per jam. Atau mungkin masih tidak terlalu deras, atau mungkin gerimis bisa dikurangi 70 km per jam atau 80 km per jam. Jadi yang menyesuaikan adalah pengemudi atau driver sendiri, sehingga tetap bisa mengendalikan kendaraan tersebut. Di pasal 117, pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain. Jadi sudah kami sampaikan di depan, pada saat mengurangi atau memperlambat kendaraannya, tetap konsentrasi melihat pengguna jalan lain yang ada di samping kiri, kanan, dan belakang, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain dan tidak membahayakan pengguna jalan lain dan termasuk pengemudi sendiri.
Lanjut. Nah, ini untuk jaga jarak aman. Jadi kita ambil dari highway code di Indonesia. Jadi pengemudi sarankan untuk menjaga jarak aman antara kendaraan dengan kendaraan di depan, terutama pada waktu hujan atau permukaan jalan yang licin. Jadi kita lihat dari tabel, jadi kita ambil sampel itu dari kecepatan 30 km per jam sampai dengan 120 km per jam. Jadi 120 saya kira tidak dibolehkan ya untuk di tol, jadi kita ambil yang 100 km per jam sampai dengan 60 km per jam. Sebenarnya sangat simpel ya, jadi ketika 100 km per jam berarti jarak aman yaitu 100 meter. Jadi ketika 90 km per jam jarak amannya 90 meter. Jadi menyesuaikan kecepatan itu ya. Jadi kecepatannya 60 km per jam, jarak amannya yang 60 meter. Itu jarak amannya, tapi ada minimalnya. Jadi minimalnya dikurangi 20 meter. Jadi kalau misalnya 60 km per jam, berarti 40 meter untuk yang minimalnya. Dan untuk yang 100 km per jam, 80 meter. Oke. Jadi sangat mudah ya. Jadi untuk batasnya disesuaikan dengan 4 km per jam. Jadi diambil meternya. Jadi kalau 100 km per jam ya 100 meter. Next, Mbak. Fokus berkendara. Jadi konsentrasi pada saat berkendara itu diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu di pasal 106 ayat 1. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi tentunya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus penuh perhatian, tidak terganggu keberadaannya karena sakit, lelah, ngantuk, menggunakan telepon genggam atau mungkin menonton TV atau video yang terpasang di kendaraan, dan minum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Jadi dari data laka kami bulan September 10 kejadian dan bulan Oktober 7 kejadian, itu hampir 80% karena sopir mengantuk. Ya. Jadi apa antisipasi apabila sopir mengantuk atau pengemudi mengantuk? Tentu di jalur A dan B di tol, termasuk di Jomo, itu tersedia rest area. Silakan apabila merasa lelah, mengantuk, istirahat di rest area terdekat. Paling tidak untuk menghilangkan lelah atau ngantuknya dan mendinginkan mesin dan ban ya, tentunya karena untuk tol Jomo ini dari cor ya untuk jalannya, tentu rotasi ban sangat apabila terlalu lama, kalau dari kami sarankan maksimal 3 jam perjalanan, silahkan istirahat di rest area terdekat karena putaran ban tentunya mengakibatkan panas. Banyak kejadian dari data kami bukan karena kondisi ban, mungkin bannya tipis atau mungkin masa berlakunya udah enggak. Ada beberapa kejadian ban baru pun pecah dan mengakibatkan laka. Itu karena
dipaksakan karena jalur tol ini kan panjang, mulai dari Jawa Tengah sampai dengan Jawa Barat sampai Jakarta juga tersambung. Kebanyakan memaksakan diri, jadi pengguna jalan memaksakan diri mungkin agar cepat sampai tujuan, sehingga lebih dari 3 jam tetap melakukan perjalanan. Akhirnya walaupun ban itu baru tetap pecah. Nah, panas, rotasi terus dengan berputar terus di jalan yang materialnya dari cor, tentunya lebih keras daripada aspal. Itu banyak juga kita dari kami ban baru pun jadi pecah dan terjadi laka lantas. Terus untuk pengaruh minuman alkohol ada satu kejadian itu, jadi minuman beralkohol baik dalam laka itu 1 MD untuk pengemudinya, 1 luka berat. Itu karena pengaruh minuman beralkohol, jadi mengemudi karena pengaruh minuman beralkohol. Terus yang selanjutnya tata cara bermuatan. Jadi banyak yang mobil-mobil niaga terutama truk atau pick up itu melebihi dimensi dan melebihi tonase. Itu juga salah satu faktor penyebab kecelakaan selama ini dari data kami. Karena dengan muatan yang lebih tentu berpengaruh kepada ban yang walaupun baru pun karena kelebihan muatan tentu bisa mengakibatkan pecah dan berakibat laka lantas. Untuk faktor yang lain itu karena menggunakan telepon genggam, itu ada satu kejadian juga. Jadi berkendara sambil menggunakan HP atau aktivitas HP, sehingga konsentrasi untuk berkendara terganggu, akhirnya terjadi laka. Ya, itu selanjutnya, Mbak. Untuk sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kita ambil sampel beberapa pasal. Next. Yang pertama batas kecepatan itu diatur di pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 4 huruf G dan pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Silakan ya untuk pengguna jalan dan seluruh masyarakat bisa mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bisa di-download, bisa beli bukunya, silakan, sehingga bisa mengetahui apa sih kewajiban dan larangan untuk pengemudi dan kewajiban atau larangan untuk petugas. Next. Nah, yang kedua adalah tidak fokus berkendara. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan tidak fokus. Yang pertama karena kondisi pengemudi atau driver, karena mungkin sakit, karena lelah, karena capek, terus penggunaan telepon genggam, ada lagi tambahan bercanda dengan penumpang atau rekannya yang satu kendaraan, minum minuman alkohol yang tentu sangat berbahaya ya, hilang fokusnya untuk berkendara. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan secara tidak wajar
tersebut tadi yang kami jelaskan, beberapa hal yang menyebabkan tidak wajar, yaitu melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang memberatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 1, dipidana penjara dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Ini kalau tidak fokus atau tidak konsentrasi yang mengakibatkan laka atau mengganggu pengguna jalan lain. Jadi untuk sanksinya sudah jelas, untuk dendanya juga sudah jelas. Jadi sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Next. Sampel yang selanjutnya adalah membahayakan kendaraan lain. Tadi sudah kita jelaskan banyak ya hal yang membahayakan dari kendaraan lain, mungkin karena mengerem mendadak, tidak melihat belakang, samping kiri kanan, menggunakan ponsel sehingga tidak konsentrasi dalam mengemudi, tentu sangat membahayakan pengguna jalan lain, termasuk mengemudi dalam pengaruh minuman alkohol atau mungkin juga narkoba, tentu sangat membahayakan kendaraan lain. Diatur di pasal 310 di ayat 1-nya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp1 juta. Di ayat 2-nya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp2 juta. Ayat 3-nya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Terus untuk ayat 4-nya, dalam hal kecelakaan lalu lintas dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp12 juta. Kira sudah jelas ya untuk di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk pasalnya sudah jelas untuk pelanggarannya apa, sanksinya kurungan berapa, denda berapa, sudah jelas. Kami mohon untuk seluruh pengguna jalan dan masyarakat semuanya mengetahui ya terkait pasal-pasal yang mengatur tentang berlalu lintas. Next. Sudah, ini terakhir Bapak. Oh ya, itu Mbak ya, kita simpelkan agar tidak lama-lama dan tidak jenuh juga. Nanti kita langsung ke sesi tanya jawab kan lebih enak nanti. Siap. Terus yang kedua, mohon maaf, ini juga berbarengan kami juga kena sprint untuk pengamanan unjuk rasa. Jadi kami diplotting tetap di tol, tapi untuk mengantisipasi untuk unjuk rasa agar tidak sampai memasuki tol. Pertama yang pengguna motor roda 2 itu untuk tidak masuk ke jalan tol. Jadi pun izin Mbak, terima sebelum tanya jawab. Jadi himbauan dari kami, ada beberapa himbauan kepada pengguna jalan dan seluruh masyarakat. Tentunya untuk
keselamatan bersama antara pengguna jalan atau masyarakat dengan kami petugas di jalan. Ya. Ada beberapa himbauan dari kami untuk bisa kita laksanakan bersama. Tentunya tidak akan berjalan apabila hanya petugas saja atau hanya pengguna jalan saja. Tentunya harus sama-sama kita jalankan, kita patuhi aturan yang ada, kesadaran masing-masing dari petugas dan pengguna jalan tentu akan maksimal tujuan kita bersama, yaitu keselamatan pengguna jalan dan petugas. Jadi himbauan kami yang pertama sebenarnya sudah disampaikan dari Astra Awards ya. Yang pertama, cek kendaraan, mesin, semuanya saya kira ya, mesin, terus ban, rem, sebelum berkendara ya. Kalau mesin tadi sudah dijelaskan dari Astra Awards tadi ya, bagaimana cara mengecek mesin yang layak untuk jalan, dari ban dan rem. Nah, terutama ban tadi ya, sama ya dengan kami mengimbau pada masyarakat bahwa di musim penghujan tentunya ban sangat berpengaruh dan rem juga berpengaruh. Terus yang kedua, cek surat-surat berkendara, yaitu STNK, SIM untuk niaga, ya, buku kirnya, ya, dicek dulu apakah sudah dibawa semuanya. Kalau sudah dua-duanya cek kendaraan sudah, surat-surat sudah, tentunya sebelum melakukan perjalanan pastikan sabuk pengaman terpasang baru melakukan perjalanan. Yang ketiga, himbauan kami patuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama di jalan tol, di kiri jalan dan di tengah tentu itu banyak rambu-rambu lalu lintas. Silahkan patuhi rambu-rambu lalu lintas terkait batas kecepatan, terkait tata cara mendahului kendaraan, terus lajur yang harus tepat untuk kendaraan itu di mana. Jadi patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada sepanjang jalan tol Jombang Mojokerto. Yang keempat, jaga jarak. Jadi kami ulang lagi, jaga jarak karena jalan bebas hambatan tentu dengan kecepatan yang tinggi, yaitu maksimal 100 km per jam. Jaga jarak. Untuk 100 km per jam, jarak amannya 100 meter. Silahkan diperkirakan 100 meter itu berapa. Kalau misalnya 80, ya 80 meter untuk jarak amannya. Silahkan diperkirakan untuk pengemudi dan untuk masyarakat pengguna jalan, sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lain dan membahayakan pengemudi sendiri. Yang kelima, apabila ngantuk, capek, atau mungkin kurang konsentrasi, silahkan mencari rest area terdekat. Silahkan istirahat, bisa tidur sejenak, bisa minum kopi dulu di rest area. Apabila sudah cukup, sudah dirasa sehat dan bisa konsentrasi lagi, silahkan melanjutkan jalanan. Untuk batas lama berkendara, sebenarnya yang paling aman yaitu 2 jam. Yang paling aman adalah 2 jam. Silakan setelah 2 jam itu istirahat. Silakan cari rest area, tapi maksimal 3 jam ya, maksimal 3 jam. Silakan ke rest area terdekat. Silakan untuk mendinginkan mesin, untuk mendinginkan ban, dan untuk mendinginkan pikiran kita, mungkin jenuh, capek. Setelah merasa fit, mobil sudah refresh kembali, silakan lanjutkan perjalanan. Yang berikutnya untuk konsentrasi juga sih, tetap konsentrasi, tidak menggunakan alat komunikasi, HP pada saat berkendara.
Jadi kami sarankan, terutama yang langsung tidak pakai headset ya. Jadi untuk HP mungkin saya sarankan kalau memang benar-benar untuk penting atau apa baru diangkat, itu pun dengan headset. Tapi saran kami untuk tidak menggunakan lah, karena walaupun dengan headset pun tetap akan mempengaruhi konsentrasi kita, untuk berkendara. Jadi saran dari kami tidak menggunakan alat komunikasi atau HP pada saat berkendara. Terus yang terakhir, di masa pandemi COVID, tetap kami menghimbau, karena vaksin yang terbaik adalah kesadaran dari diri kita semua. Jadi disiplin adalah vaksin dari virus corona. Silahkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan menjaga jarak antar penumpang, terutama untuk kendaraan-kendaraan umum. Tentunya sudah ada aturannya untuk jaga jarak antar penumpang satu dengan yang lainnya, silakan dipatuhi. Dan sesering mungkin pakai hand sanitizer untuk menghindari penyebaran virus corona. Terima kasih, Mbak. Siap, Pak Imam, terima kasih atas materi dan himbauannya itu tadi teman-teman. Kita juga apalagi sudah masuk musim hujan, kemudian kita juga sedang masih struggling di masa pandemi ya. Jadi selain kita menjaga dari sisi safety-nya, kita juga menjaga dari protokol kesehatannya. Kita langsung ini nih, dari pertanyaan ya Pak ya. Kami akan membacakan satu persatu. Sebentar. Nah, oke. Dari Pak Didisu, menurut Bapak, apa yang paling utama atau wajib dipahami dalam melakukan keselamatan berkendara untuk diri sendiri selain kesiapan kendaraan? Jadi, selain kesiapan kendaraan, apa ya yang harus dipahami gitu, Pak? Ya, tadi sudah kami jelaskan, Mbak ya. Jadi selain kesiapan kendaraan, termasuk mesin, kondisi mesin, ban, rem, dan lain sebagainya, dan surat-surat berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Awal dari kecelakaan, awal dari laka lantas, itu karena adanya pelanggaran. Jadi patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam tol Jombang-Mojokerto, yang terpasang di sisi kiri atau sisi kanan, silakan dipatuhi, silakan dilaksanakan. Seperti contoh tadi, batas kecepatan, silakan. Terus untuk mendahului, terus untuk jalurnya, kalau untuk kendaraan jenis apa, jenis kelas 3 atau apa, di jalur mana, silakan itu dipatuhi semuanya. Saya kira itu harus dipahami semuanya, sehingga keselamatan kita bersama bisa tercapai. Siap, jadi selain memang pengetahuan mengenai kendaraan, juga pengetahuan mengenai aturan ya Pak ya, regulasi, baik secara perundang-undangan maupun rambu-rambu yang ada di jalan gitu ya Pak ya? Ya. Betul. Ya, jadi tadi juga kami sampaikan kan, silakan kita bisa download itu untuk kewajiban atau larangan kita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi silakan, semuanya bisa mempelajari semuanya. Termasuk saya juga masih belajar juga ketika ada mungkin kendala atau apa, kita juga buka juga sih untuk undang-undang tersebut gitu. Yeah. Maka kalau sudah sama-sama kita mempelajari, tentu ada kesadaran antara petugas dengan pengguna jalan untuk tercapainya keselamatan bersama.
Betul. Jadi semua undang-undang maupun peraturan itu sudah bisa diakses di mana aja ya. Jadi tinggal teman-teman bisa ketik di Google gitu ya dengan keyword misalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau Undang-Undang tentang rambu itu apa aja sih, semua bisa diakses sehingga teman-teman juga bisa memahami dan lebih ke tak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus kenal dulu gitu ya Pak ya peraturannya, maka dia akan secara otomatis bisa sayang sama pengendara lain juga dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Ya, tentunya begitu Mbak. Jadi harus ada sinergitas antara petugas dengan pengguna jalan sehingga nanti banyak kejadian juga itu dan anggapan masyarakat kita mencari-cari kesalahan gitu. Kalau polisi mencari-cari kesalahan gitu, mencari kesalahan. Jangan pernah takut ketika pengguna jalan atau masyarakat tidak ada kesalahan. Jangan pernah takut. Ya, silakan. Kalau memang dari petugas emang tidak benar, ada wadahnya tentunya ya, silakan dilaporkan ke Propam dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah takut apabila kita tidak salah dalam berkendara, baik kelengkapan surat-surat, baik sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, saya kira tidak perlu takut. Karena kita mempunyai wewenang ya untuk menghentikan. Jadi Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi petugas mempunyai wewenang untuk menghentikan semua kendaraan, untuk mengecek kelengkapan dan lain sebagainya. Jadi jangan akhirnya masyarakat menilai kami, oh polisi mencari kesalahan. Ya, jangan pernah takut kalau kita salah. Kita benar ya. Betul. Tapi kalau salah pasti takut ketemu dengan petugas.